Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ada satu perkataan Rasul Paulus yang berkata, apa yang aku benci justru itu yang aku lakukan, ya. Jadi apa yang aku benci yaitu dosa, justru ia lakukan. Nah, pertanyaan ini kita mau bedah, apakah benar akhirnya Paulus selalu melakukan dosa? Mengapa dia mengatakan ini? Ini adalah perkataan Paulus di dalam Roma 7 ayat 15 sampai ke 25 yang sering dianggap paradoks antara mau melakukan yang baik tapi malah melakukan yang jahat. Mari kita lihat. Di dalam Roma 7 ayat 15 dikatakan, sebab apa yang aku perbuat aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yaitu yang baik yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci itulah yang aku perbuat. Di dalam Roma 7 ayat 19, sebab bukan apa yang aku kehendaki yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki yaitu yang jahat yang aku perbuat. Nah, dari ayat ini Paulus mengakui pergumulannya. Ada hukum dosa dalam daging yang membuat dia tidak selalu mampu melakukan yang baik meskipun ia ingin. Lalu pertanyaannya, apakah Paulus selalu gagal? Saya mau mengatakan tidak, karena Paulus tidak sedang berkata bahwa ia selalu gagal, melainkan ia menyadari kelemahan kodrat manusia berdosa. Kita bisa lihat buktinya adalah di dalam Roma 7 ayat 22 sampai 23 dikatakan, sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku. Seakan-akan ini ada pertentangan hati dan roh. Ingin taat tetapi daging cenderung jatuh. Di dalam Roma 7 ayat 25 dikatakan, syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku hukum dosa. Dalam hal ini Paulus mengakui Yesus Kristus adalah jalan keluarnya. Ia tidak terjebak selamanya. Kita baca di dalam Roma 8 ayat 1 sampai 2. Dikatakan demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Roh Kudus memberikan kuasa untuk menang atas dosa, sehingga Paulus dan orang percaya adalah kita semua yang percaya kepada Yesus Kristus, tidak lagi hidup dalam kegagalan terus-menerus. Lalu kesimpulannya adalah Roma 7 menggambarkan pergumulan manusia berdosa. Bahkan seorang rasul sekalipun, Paulus tidak berkata ia selalu gagal, tapi ia jujur bahwa daging melawan roh. Di dalam Roma 8 menunjukkan solusinya hidup dalam Roh Kudus, kemenangan atas dosa. Jadi Paulus memang pernah melakukan apa yang ia benci, tapi tidak selamanya hidup dalam pola itu. Ia hidup dalam kemenangan karena kuasa Kristus. Bahkan kalau kita baca hidupnya, pengalaman hidupnya, bahkan sampai akhir hidupnya, dia mati demi Kristus, diseret kuda, mati dengan penderitaan yang begitu luar biasa, karena rela mati demi Yesus Kristus yang sudah memerdekakan Paulus. Oleh sebab itu saudara-saudaraku, kalau kita boleh membandingkan antara Roma 7 dengan Roma 8, yaitu di dalam Roma 7 pergumulan Paulus, di dalam Roma 8 kemenangan Paulus. Ya, di dalam Roma 7 Paulus ingin melakukan yang baik tapi sering mendapati dirinya gagal. Bahkan hukum dosa dalam tubuh melawan kehendak Allah. Tetapi Roma 8 kehendak diarahkan oleh Roh Kudus untuk melakukan kehendak Allah. Oleh sebab itu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak ada satu dosa
yang bisa menguasai kita sebagai orang percaya jikalau kita mentaati, menuruti pimpinan Roh Kudus dan mau melakukan apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Kita mau tunduk di dalam kuasa Roh Kudus. Oleh sebab itu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bisa melihat kehidupan Paulus yang bagaimana dia akhirnya harus menderita demi Kristus. Namun bukan penderitaannya yang paling penting, tetapi ketaatannya, sehingga dia boleh menjadi rasul, bahkan pengikut Kristus yang sejati. Oleh sebab itu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan membiarkan dosa menguasai diri Anda. Jangan membiarkan dosa menjadi alasan kita gagal. Tetapi biarlah Roh Kudus yang kita percaya, yang menguasai, yang lebih besar kuasanya daripada kuasa apapun, sehingga kita hidup dalam kemenangan. Amin.